Breaking news, anggota DPR fraksi Gerindra dilaporkan ke MKD diduga terlibat pencurian 21,5 ton BBM. Prabowo, jangan cuma asik-asik dekem di Kemenhan. Tolonglah, lebih diperhatikan kadernya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Prabowo Subianto suaranya tak lagi bising sebelum menjadi pembantu Presiden Jokowi. Lama tak mendengar suara lantangnya, pernyataan Prabowo yang bombastis, heboh, fenomenal, dan kontroversial jarang kita dengar. Jurnalister masih ingat dengan pernyataan Prabowo mengenai Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Semenjak menjadi pembantu presiden, Prabowo lebih sering diam dan tak terlalu banyak tingkah. Mungkin selama ini menjadi pembantu Presiden Jokowi, Prabowo menyerap ilmu dan belajar dari Jokowi untuk tetap tenang dan kalem. Nah, sebelum JJ lanjutkan informasinya untuk Anda, jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu channel Jurnal Radio, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari kami. Memang dengan Prabowo mencontek cara Jokowi dengan memperlihatkan kinerja tanpa banyak omong dapat berbuah manis, dan pelajaran berharga yang menjadi pembelajaran bagi bangsa ini menuju kedewasaan adalah kala Pak Jokowi merangkul dan memberikan sebuah kedudukan tinggi seperti yang diimpikan oleh Prabowo Subianto, yakni menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Inilah kali pertama dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana rival menjadi teman dan mendapat jabatan lagi nan penting di negeri ini. Tapi Pak, jangan terlalu diam juga dong. Tolong urusin juga para kadernya yang bandel, yang doyan duit negara juga. Sebagai ketua partai juga harus bisa lebih tegas lagi memperingatkan dan menjaga harkat dan martabat partai. Karena kader Bapak ada yang buat masalah nih. Adalah anggota DPR RI fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Rahmat dilaporkan terkait dugaan keterlibatan atas kasus pencurian 21,5 ton BBM jenis solar dari Single Point Mooring atau SPM milik Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur. Menurut anggota mahasiswa pemerhati migas Syahroni, ia melaporkan anggota DPR fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, tadi siang sekitar pukul 12 lewat saya datang ke MKD pada 22 Maret 2021 lalu. Ada anggota Dewan DPR RI loh kok bisa-bisanya terlibat dengan kasus pencurian BBM jenis solar yang mencapai 21,5 ton. Sungguh memalukan. Seorang anggota Dewan DPR RI yang seharusnya bisa memberikan jaminan untuk rakyatnya malah mencuri jatah untuk rakyatnya dengan seenaknya. Benar-benar nggak bisa dicontoh. Laporan itu terkait kasus pencurian 21,5 ton BBM di perairan Tuban, Jawa Timur yang diungkap oleh Ditpol Air Korpo Lairut Bahar Kampolri. Syahroni menilai kasus tersebut ramai diduga melibatkan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin. Kata dia, kegiatan pencurian 21,5 ton BBM jenis solar dari Single Point Mooring milik PT Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur yang diungkap tim gabungan Ditpol Air Polri pekan lalu ramai diberitakan dan diduga melibatkan oknum anggota DPR dari fraksi Gerindra, Bapak Haji Rahmat Muhajirin. Syahroni pun mengatakan laporannya telah diterima oleh MKD DPR sekitar pukul 12.30. Dia berharap MKD DPR dapat memproses laporan yang ada secara profesional. Diberitakan sebelumnya tim gabungan Ditpol Air Korpo Lairut Bahar Kampolri mengamankan kapal MT Putra Harapan yang mencuri 21,5 ton bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dari Single Point Mooring SPM milik PT Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur. Polisi mengamankan 2 tersangka. 2 orang tersangka yang diamankan adalah nahkoda kapal bernama Ali Ismail 47 tahun dan anak buah kapal ABK bernama M Taufik 39 tahun. Sementara 4 tersangka lain berinisial J, M, K, dan H melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut saat akan ditangkap. Sementara itu Gerindra mengklarifikasi Rahmat Muhajirin soal kasus tersebut. Menurut Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, saya sudah cek ke fraksi, dalam waktu dekat fraksi akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, tentunya dengan asas praduga tak bersalah. Kita akan cek sejauh mana kebenaran berita yang ada di media yang beredar saat ini. Dasko enggan bicara lebih lanjut terkait kasus ini. Dia mengatakan Gerindra mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Rahmat. Ia mengatakan MKD pasti memproses laporan yang masuk. Dasko meminta semua pihak menunggu proses verifikasi laporan tersebut oleh MKD. Memang masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kadernya yang terlibat kasus pencurian BBM jenis solar. Tak ada tindakan tegas sama sekali. Seharusnya dari pihak partai sendiri harus segera melakukan klarifikasi, dan hal ini bisa membuat citra DPR RI semakin bobrok. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Tapi pada kenyataannya, kinerja DPR tidak sesuai dengan harapan rakyat. Sebagai anggota DPR harusnya memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Anggota DPR dari fraksi
Gerindra ini semakin memperburuk citra DPR RI di mata publik. Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra harusnya juga bisa lebih memberikan perhatian juga kepada para kadernya. Jangan hanya sibuk bermain catur untuk mengatur strategi Pilpres 2024, pikirkanlah juga kader-kadermu yang bobrok itu, Pak. Apa mau kader Anda bobrok seperti Edi Prabowo yang bikin malu partai dan merugikan negara? Jangan asik-asik dia menikmati posisi sebagai menhan, tapi tolonglah bersikap tegas dan memperhatikan kadernya juga. Bagaimana menurut Jurnalister? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Modiar, Komisi Yudisial akan kaji sikap kurang ajarnya Rizik sama Hakim. Perberat. Ditulis oleh Manuel di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Komisi Yudisial saat ini menilai bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki hak, wewenang, dan kedaulatan untuk menentukan proses jalannya persidangan si terdakwa Rizik yang kurang ajar sama Indonesia dan sama negara ini. Persidangan sesukanya diatur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Bahkan, Presiden pun tak bisa mengganggu-gugat kalau Pengadilan Negeri mau gelar sidang online ini. Saat ini kita tahu negara ini sedang dalam pandemi, online jadi jawaban. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata mengatakan bahwa hakim ini memiliki landasan hukum yang sah, yakni Peraturan Perma Nomor 4 Tahun 2020 untuk menggelar sidang secara online dan tidak semua tatap muka. Hakim adalah pimpinan dalam persidangan dan punya kedaulatan untuk menentukan hal itu. Menurut Ketua Komisi Yudisial, kewenangan hakim dalam mengambil sikap memanggil HRS untuk dihadirkan secara virtual adalah sebuah hal yang bisa dikerjakan. Inilah hal yang tidak disetujui oleh Rizik. Sebenarnya, tidak setuju itu hak semua orang, tapi kalau sudah kurang ajar, dia harus dihajar agar lebih sopan. Majelis Hakim memiliki pertimbangan untuk memanggil Rizik secara online yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Kita tahu bagaimana pendukung Anies ini bikin gaduh bangsa ini. Dia ini juga pernah kena COVID dan bergejala sampai kabur ke rumah sakit ibu dan anak atau UMI. Hakim pun juga sudah menyatakan hal ini secara terbuka. Persidangan secara terbuka ini diartikan publik bisa mengakses setiap proses persidangan meski tak langsung di pengadilan. Lebih jauh lagi, Komisi Yudisial akan melakukan kajian dan analisis terhadap penolakan terdakwa Rizik untuk hadir. Rizik akan dipanggil beberapa kali sampai panggilan tertentu. Dia akan dipanggil paksa atau disidang tanpa kehadiran si kurang ajar ini. Rasain, sekarang Rizik sudah tidak bisa lagi kabur ke Arab seperti saat dia masih di backing sama politisi pecundang Pilpres. Rizik ini sudah kurang ajar dan sudah jelas melakukan contempt of court. Mau dia Habib sekalipun, dia tidak bisa kebal hukum. Bahkan dia tidak mendapatkan simpati dari perkumpulan Habib di Indonesia. Banyak sekali Habib yang asli merasa gelar mereka dipermalukan oleh Rizik. Setiap hari ribuan orang juga makin geli melihat Rizik, melihat si terdakwa kasus penghasutan, kerumunan, dan pemalsuan data rumah sakit UMI ini kurang ajar. Kalau diam di persidangan ini hak, tapi kalau sampai mengacau di persidangan akan dihancurkan sampai berkeping-keping. Rizik tidak bisa lagi main-main sama hukum di Indonesia. Rizik tidak bisa berdalih terlalu lama lagi. Dia ini cepat atau lambat akan dihancurkan oleh hukum. Dia cepat atau lambat akan dipencat oleh hukum. Main-main sama hukum, melecehkan hukum dan menista negara ini, akibatnya sangat berat loh. Kalau bisa, Komisi Yudisial bisa lebih lagi mengkaji hukuman seberat-beratnya kepada Rizik si pendukung ondel-ondel ini. Karena elemen tertinggi dari negara ini adalah hukum. Kalau hukum dinista dan direndahkan demikian oleh Rizik, maka secara langsung Rizik mempermalukan negara ini. Dia harus mendapatkan ganjarannya dan hukuman paling berat. Kalau saya sarankan, orang yang mencoba merendahkan derajat hukum harus direndahkan kekubangan. Dia ini harus dihajar dan diberikan pelajaran. Pendukungnya dan kuasa hukumnya juga bisa kalau dijerat. Bagaimana tidak? Orang-orang seperti Rizik ini bisa-bisanya mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Hanya karena dibiarkan, menginjak-injak hukum di negara ini adalah tindakan yang keji. Saran saya, KY harus mengkaji orang yang melakukan contempt of court bisa disamakan dengan teroris. Karena sifat mereka ini adalah melawan ordo dan pemerintahan yang sah. Apalagi kita tahu rekam jejak Rizik dan kawan-kawannya juga menjadi sosok yang kelihatannya memberi dukungan pada ISIS. Lihat kan rekam jejaknya? Negara jangan mau kalah.
KY harus kaji konsekuensi hukum yang seberat-beratnya. Ini fakta loh, jangan main-main sama mereka. Jangan kasih toleransi pada mereka. Saya optimis melihat bagaimana KY berjanji akan mengkaji konsekuensi hukum dari sikap kurang ajarnya Rizik pada hakim. Apakah Rizik akan ditambah hukumannya? Akankah dia dikurung lebih lama lagi? Akankah dia bisa berkelit? Rakyat butuh keadilan. Rakyat Indonesia akan mendukung KY untuk memperberat hukuman kepada Rizik. Jangan coba-coba injak hukum di negara ini kalau kamu tidak mau diinjak-injak balik oleh hukum ini. Begitulah injak-injak. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini.